Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosa Afriliani, NPM 1006030318095 dari kelas B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian praktikum perbaikan TSS, yaitu mengenai mekanisme pembentukan granul yang dilandasi dengan mekanisme ikatan antar partikel. Mekanisme ikatan antar partikel yang pertama yaitu ada interaksi partikel yang difasilitasi karena terbentuknya jembatan cair atau basah, di mana di sini itu bisa dengan dua cara, yaitu dengan cara basah atau dengan cara kering. Dengan cara basahnya dilakukan dengan dibuat dahulu larutan pengikatnya, kemudian di wadah yang berbeda, kemudian dimasukkan ke komponen lainnya. Untuk cara keringnya itu semua komponen yang sudah ada di dalam suatu wadah, kemudian larutan pengikatnya ditetesi langsung. Fase pada proses penambahan basah ini terdiri dari ada penkular, funikular, kapilari, droplet, dan pseudo-droplet. Dari fasenya ini, itu yang paling bagus fasenya yaitu ada di kapilari. Karena pada kapilari ini mempunyai sifat tarik-menarik yang kuat. Untuk mekanisme yang kedua yaitu adanya interaksi partikel yang difasilitasi karena terbentuknya jembatan padat atau kering. Di mana ketika ada proses pembasahan, maka di sini itu ada larutan pengikat yang kemudian dikeringkan, sehingga airnya itu akan menguap. Kemudian partikel-partikelnya itu akan menjadi padat. Di sini itu terjadi proses granulasi kering. Mekanisme interaksi yang ketiga yaitu adanya gaya tarik antara partikel padat, di mana di sini itu ada dua interaksi, yaitu yang pertama ada electrolysis force sama van der Waals. Yang keempat yaitu ada mechanical interlocking, yaitu merupakan pengikatan kunci secara mekanik di sini. Yang terjadi ketika mekanismenya itu kempa langsung dan granulasi kering. Nah, setelah mengetahui keempat mekanisme ikatan antar partikel ini, kemudian baru kita dapat mengetahui bagaimana mekanisme pembentukan granulnya. Mekanisme pembentukan granulnya ini ada dua, yaitu ada yang traditional description dan ada yang modern approach atau pendekatan modern. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pendekatan modern, yaitu di mana ada 3 tahap. Yang pertama ada wetting dan nucleation, sama yang kedua consolidation dan coalescence, sama yang ketiga attrition dan breakage. Di tahap yang pertama itu yaitu adalah tahapan pembasahan. Di sini itu merupakan tahapan pembasahan yang kemudian akan terbentuklah nukleasi, yaitu inti granul. Nah, kemudian di tahap yang kedua, itu inti granulnya melakukan konsolidasi karena bentuknya itu kapiler. Nah, kemudian inti granul ini memungkinkan akan terjadinya koalisi, yaitu atau disebut dengan final granul atau granul akhir, di mana granulnya ini tidak punya kemampuan lagi untuk menempel dengan partikel lain. Kemudian yang ketiga itu ada atrisi atau breakage,
yaitu merupakan kemampuan granul untuk terkikis sehingga mampu menyebar dan akhirnya granul tersebut dapat hancur. Kemudian di sini ada formula sediaan tablet dengan menggunakan metode granulasi basah. Formulanya itu menggunakan pengikat PVP dengan fase dalamnya terdiri dari paracetamol 100 mg, amprotap 10%, PVP-nya 5%, etanol 95%, dan laktosa. Untuk fase luarnya terdiri dari magnesium stearat, talc, dan amprotap. Nah, ini untuk perhitungan fase dalam dan fase luarnya. Di mana akan didapatkan amprotap itu sebanyak 6,08 gram, talc-nya 2,43 gram, dan magnesium stearatnya 1,21 gram.